Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan benar-benar sudah melupakanmu dan sudah bahagia bersama pasangan barunya. Ya, kita harus realistis ya. Kita sudah sering sekali membahas mantan yang masih mencintai kita, berbagai tanda, ciri-ciri, sinyal-sinyalnya. Tetapi juga ada ya, mantan yang sesungguhnya sudah benar-benar melupakan kita, tidak membutuhkan kita karena dia sudah bahagia bersama dengan pasangan barunya. Jadi, ciri-cirinya bisa kita lihat. Yang pertama, ya, pasangan baru mantan ini adalah seseorang yang lebih segalanya dari kita. Lebih cantik, lebih ganteng, jauh dari kita. Kalau wanita, ya misal mantan itu laki-laki, pasangan baru mantan itu jauh lebih muda dari kita. Kan biasanya laki-laki suka dengan yang muda-muda. Jadi jauh lebih cantik, jauh lebih muda, jauh lebih kaya, jauh lebih pintar, jauh lebih terkenal, pokoknya menang segalanya jika dibandingkan dengan kita. Memang umumnya ya, orang bisa melupakan mantannya, artinya bukan lupa nama, lupa rumah, dan seterusnya, bukan. Tetapi sudah kehilangan gregetnya itu ya. Jika dia menemukan seseorang yang lebih segalanya. Tetapi kalau dia menemukan pengganti itu ternyata levelnya di bawah kita, ya otomatis dia masih akan sering teringat dan merindukan kita. Tapi kalau pasangan barunya ini lebih segalanya dari kita, dia akan melupakan kita. Nah, kita bisa tahu tuh kan. Kita bisa mengintip media sosial pasangan barunya mantan. Dia lebih segalanya dari kita. Yang kedua, mantan tidak hanya menjadikannya sebagai pasangan, begitu kan? Tetapi mereka atau menjadikannya sebagai kekasih, tetapi mereka menikah. Ya, menikah. Artinya dia betul-betul serius dengan cintanya itu. Menikahnya bukan menikah siri, bukan. Menikahnya betul-betul yang diketahui oleh semua keluarga besarnya, dua belah keluarga besar ini memberikan restunya, memberikan supportnya, pesta pernikahan yang megah ya. Busana pengantinnya saja mewah sekali. Ya, kan lagi musim tuh ya, kalau busana pengantin tuh warnanya cerah-cerah itu. Dari bahan sutra yang amat sangat mahal. Dirancang oleh desainer yang hebat. Butik yang terkenal. Ya, dan itu yang kita lihat sekarang. Dan di foto preweddingnya mantan terlihat sumringah, tersenyum amat sangat bahagia. Orang kalau menikah dengan orang yang tidak dia cintai, ya dipaksa tersenyum bisa senyum, tapi senyumnya itu tidak sumringah. Cahayanya itu tidak keluar. Tapi mantan itu betul-betul terlihat sumringah, bahagia. Nah, itu tandanya yang kedua. Nah, tidak berhenti pada tanda yang kedua. Ada tanda yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe
dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, cirinya yang ketiga, tandanya yang ketiga, tidak cuma menikah, mereka juga kemudian punya anak, punya keturunan. Mantan punya kesibukan yang baru. Kan kalau punya anak itu orang jadi sibuknya luar biasa. Ya. Jadi 3 tanda ini itu sudah cukup tuh untuk kita simpulkan bahwa mantan benar-benar sudah melupakan kita dan dia sudah bahagia bersama pasangannya pada saat ini. Nah, apa yang kita rasakan? Kita cemburu, kita marah, kita kecewa. Mungkin tidak sedikit ya yang kemudian mendoakan agar mantan bercerai dengan pasangannya. Pertanyaannya, boleh tidak? Ya, selama memang kita dikhianati, kita terzolimi, mantan mengkhianati kita demi bisa bersama pasangan barunya itu ya boleh saja. Orang yang terzolimi itu bebas mau berdoa apa saja dan doanya terkabul. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat ke-148 kita diajarkan, La yuhibbullahul jahra bisu'i minal kauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan yang buruk dengan terus terang, kecuali oleh orang-orang yang terzolimi. Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi selama kita memang yang terzolimi, ya berdoa apa saja, ya diperbolehkan. Berdoa agar mantan bercerai dan seterusnya, boleh-boleh saja ya. Walaupun kalau berdoa yang lebih baik, yang baik-baik itu akan lebih baik. Kita masih mencintai mantan, nah, jadi doanya tetap saja kita berdoa, memohon kepada Allah agar mantan berjodoh dengan kita. Caranya bagaimana? Kita pasrah kepada kehendak Allah. Ya. Yang penting kita berdoanya bukan agar mantan bercerai. Ya, walaupun otomatis ya ketika doa kita terkabul, mantan berjodoh dengan kita, dia bercerai dengan pasangannya. Tetapi doa yang keluar dari lisan kita bukan menceraikan mantan. Agar mantan bercerai, bukan, tetapi kita tetap berdoa, memohon pertolongan Allah, semoga ada keajaiban suatu saat nanti kita berjodoh kembali dengan mantan. Itu jika kita memang masih mencintai. Tapi kalau kemudian kita mau melupakan dan mencari pengganti mantan, tentu akan lebih baik lagi. Dan semoga Allah berikan pengganti mantan. Seseorang yang jauh lebih keren daripada mantan. Jauh lebih cantik, jauh lebih ganteng, jauh lebih kaya, jauh lebih terkenal, dan seterusnya. Dan yang lebih penting, jauh lebih mencintai kita dan setia selamanya kepada kita. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.